Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnadia dengan NIM 10572111221 dari kelas M21C. Di sini saya akan menjelaskan 13 materi dari mata kuliah AIK 4 untuk memenuhi tugas akhir semester. Materi pertama yaitu hakikat ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun hikmah ibadah yaitu hikmah melaksanakan ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati manusia sebagaimana obat untuk menyembuhkan badan yang sakit. Materi yang kedua yaitu sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa atau doa meminta kebaikan. Adapun menurut istilah syara, sholat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Wahbah As-Suhaili 2007/541. Hakikat sholat. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas dan kesadaran hati baik dalam bersikir maupun memuji. Yang ketiga, puasa. Hakikat puasa adalah salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilaksanakan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya. Perilaku buruk dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam periode pelaksanaan puasa tersebut. 5. Hakikat menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menahan pandangan dari apa yang dibenci olehnya atau yang dapat membimbangkan dan melalaikan hati dari mengingat kepadanya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan tidak berfaedah, berdusta, mengumpat, fitnah, perkataan keji dan kasar serta memprovokasi. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga kesucian setiap anggota badan dari sesuatu yang syubhat atau tidak jelas apakah ini haram atau halal. Yang kelima, tidak memakan makanan yang tidak berlebihan. Tidak memperbanyak makanan yang berlebihan ketika berbuka. Materi keempat yaitu zakat. Bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan asnaf. Materi kelima yaitu haji. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian, yakni proses kegigihan seseorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu atau liqa dengan Tuhan. Rukun haji. Yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, dan yang kelima tahallul. Adapun materi ke-6 yaitu zikir dan doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah untuk memperbaiki keadaannya. Zikir adalah kumpulan kata tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk mengingat Allah. Materi yang ketujuh yaitu etos kerja muslim. Adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim. Yang kedelapan yaitu fikih keluarga sakinah. Adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Karena itu yang dibahas dalam buku ini tidak hanya persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, tetapi juga cara kaifiyat atau cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Materi yang ke-9 yaitu kewarisan. Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah, karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi harta, sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. Adapun istilah-istilah dalam waris yaitu yang pertama, muwaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta waris. Waris adalah orang berhak menerima harta peninggalan. Miras adalah harta yang ditinggalkan oleh muwaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, disebut juga maurus. Materi yang ke-10 yaitu wasiat, hibah, dan wakaf. Pengertian wasiat. Menurut mazhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang
berkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat samada. Yang materi ke-11 yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Materi yang ke-12 yaitu fikih informasi. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Materi yang terakhir atau materi yang ke-13 yaitu fikih lalu lintas. Fikih lalu lintas merupakan pengetahuan hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fikih lalu lintas adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.